Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sang Ketut Puja Adi Nugraha, NIM 20120110001, Rombel 20, dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan LKM 8 tentang Tri Hite Karana. Yang pertama, aspek permasalahan. Bagaimanakah mewujudkan Trihita Karana sebagai ideologi subak di Bali yang dipahami sebagai budaya Bali dapat dijadikan sebagai kekuatan politik? Lalu yang kedua, teori-teori yang digunakan. Yang pertama, teori dari Zja dan Schoenfelder 2011, Lorenzen dan Lorenzen 2011, Subak adalah masyarakat irigasi meliputi berbagai fungsi yang berkaitan dengan pertanian beririgasi, konstruksi, pemeliharaan, resolusi konflik, penjadwalan, pertanian, pengendalian hama, dan ritual. Yang kedua, teori dari Lansing 1991, Subak sebagai bagian dari sistem pengelolaan ekosistem yang mengatur dirinya sendiri di seluruh lembah dengan peran sentral untuk jaringan candi. Yang ketiga, teori dari Pitana 2010, Sutawan 2008A dan 2008B, Trihita Karana sebagai sumber berbasis stabilitas, keberlanjutan, dan kearifan lingkungan. Yang keempat, teori dari Hauser-Skaublin 2011 menyebutnya Trihita Karana sebagai politik spiritual, maksudnya perampasan kembali kearifan lokal yang melibatkan penggabungan dan politisasi ulang domain seperti tradisi, budaya, dan agama yang telah dipisahkan dan didepolitisasi secara artifisial di bawah pengaruh negara. Lanjut yang nomor 3, metode yang digunakan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif interpretatif. Lalu yang keempat adalah hasil pembahasan. Yang pertama ada Trihita Karana atau THK sebagai konsep ideologis tidaklah sesederhana konsep kearifan lokal, tradisi atau budaya, tetapi membutuhkan penelitian ilmiah yang kritis sebagai bagian dari proses perubahan sosial politik yang lebih luas. Lalu yang kedua, THK dapat bekerja sebagai konsep batas, menghubungkan aktor masyarakat di sekitar isu-isu seperti pariwisata dan lingkungan, dan membuat mereka bertindak dengan cara yang bermanfaat bagi lingkungan. Konsep tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah lingkungan. Yang ketiga, analisis kritis diperlukan agar masalah sumber daya tanah dan air dapat dikonseptualisasikan dan ditangani secara ilmiah, sosial, politik, dan kebijakan dalam hal ini dengan menggunakan konsep THK. Yang keempat, THK diubah menjadi instrumen pembuatan kebijakan global. Hal ini mengarah pada penilaian ulang landscape beririgasi dan subak sebagai sumber daya dan munculnya kerangka normatif terkait subak. Yang kelima, THK sebagai kearifan lokal memungkinkan masyarakat Bali untuk hidup selaras dengan lingkungan dan merevitalisasi budayanya, atau mengklaim relevansinya untuk pembangunan berkelanjutan. Yang keenam, THK yang berbasis subak telah menjadi model untuk daerah irigasi di luar Bali. Yang ketujuh, keberhasilan terbaru THK adalah pengakuan bagian-bagian landscape beririgasi bertingkat dengan nilai pariwisata tertinggi sebagai situs warisan dunia atau UNESCO. Dan yang nomor 8, bingkai dari THK yaitu budaya, tradisi, atau kearifan lokal tidaklah sesederhana kebenaran, tetapi bagian dari kekuatan pengetahuan tertentu. Dan yang nomor 5, temuan atau kesimpulan. THK adalah cara lain untuk mewakili masyarakat Bali dalam hal kultural atau budaya, bukannya kekuatan politik.
THK sebagai dekonstruksi ideologi esensialis pengetahuan lokal hanyalah sebagai langkah awal dan bukan tujuan akhir dari keterlibatan ilmiah. Namun demikian, THK merupakan langkah penting untuk mengembalikan analisis transformasi sosial lingkungan di Bali. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.